Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sadiki wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al ma 'allamtana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmata wat ta'wil. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan curahan nikmat yang masih senantiasa Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat-nikmat tersebut, kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa dan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan salah satu bukti bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan, akan meneguhkan nikmat-nikmat tersebut, khususnya nikmat Islam sampai ajal menjemput kita. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Satu fenomenal di bulan Ramadan yang seringkali kita anggap biasa. Saking seringnya fenomenal ini terjadi, kita mewajarkannya, kita menormalisasikannya. Apa itu? Ketidakistiqomahan kita di dalam beribadah. Baik salat berjamaah, qiraatul Quran, dan yang lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 tentang apa yang akan digapai, apa yang akan dicapai oleh mereka yang senantiasa istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, tsumastaqamu, kemudian ia kokoh istiqomah dengan apa yang ia ucapkan, dengan menjalani ibadah, dengan melakukan kebaikan serta amal soleh. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun kepadanya. Menurut Mujahid, malaikat akan turun pada saat ajal menjemputnya. Tapi mufassir lain menyebutkan ada 3 masa, ada 3 waktu malaikat akan turun kepadanya dengan membawa kabar gembira. Ala takhafu, janganlah kalian takut, wahai orang-orang yang istiqomah terhadap apa yang akan kalian temui setelah kematian kalian. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih atas apa yang kalian tinggalkan dari harta dan keluarga kalian. Dan terimalah kabar gembira berupa surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Al-Aslam bin Zaid rahimahullah menyebutkan kabar gembira yang akan diterima oleh orang-orang yang senantiasa istiqomah pada 3 keadaan. Yang pertama, saat ajal menjemputnya. Yang kedua, ketika ia berada di alam kubur, akan mendapatkan kabar gembira bahwa ia akan mampu untuk menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Kemudian kabar gembira yang ketiga akan ia dapatkan ketika seluruh manusia dibangkitkan dari alam kubur
bahwa ia akan melewati berbagai macam fase, mulai dari di padang mahsyar didiamkan selama 50.000 tahun sampai melewati Shiratal Mustaqim, ia akan melewatinya dengan mudah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Hasan Al-Basri, seorang kibarut tabi'in, ketika membaca ayat ini, beliau berhenti sejenak lalu berdoa, Allahumma anta rabbuna, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Rabb kami, farzuqnal istiqamah, berilah kami keistiqomahan. Maka jamaah sekalian, istiqomah merupakan rezeki yang mesti kita usahakan dan mesti kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, terkadang kita sudah berusaha untuk istiqomah, merutinkan membaca Al-Quran, merutinkan sholat duha, dan yang lain sebagainya. Namun namanya manusia, ada masanya kita futur, ada masanya kita malas. Sebab kita sama-sama mengetahui bahwa al-imanu yazid wa yankus. Iman itu naik dan turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih tips kepada kita. Ketika kita sudah istiqomah, namun dalam perjalanannya kita bertemu atau kita mengalami futur, mengalami masa-masa futur, Allah menyebutkan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh dalam surat Fussilat ayat yang ke-6. Istiqomalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyandingkan kalimat istiqomah dan istighfar sebab Allah mengetahui tidak ada manusia yang benar-benar istiqomah dari awal perjalanan hidupnya sampai ajal menjemputnya. Maka di masa-masa kita tidak istiqomah, perbanyak istighfar kita. Mudah-mudahan ketidakistiqomahan kita tidak berjalan begitu lama. Kita kembali mendapatkan keistiqomahan setelah istighfar yang kita ucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian ada beberapa tips atau cara agar kita mendapatkan keistiqomahan. Yang pertama, mempelajari, mendalami dan mengamalkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yang dengannya seseorang dikatakan muslim dan muslimah. Dua kalimat syahadat yang dengannya harta jiwa seseorang terjamin, maksum. Dengan dua kalimat syahadat yang dengannya seseorang masuk ke dalam surga atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan dua kalimat syahadat seseorang akan lebih mudah untuk beristiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan orang-orang beriman dengan kalimat yang kokoh, yaitu kalimat syahadat di dunia dan di akhirat. Ahli mufassir menyebutkan Allah mengokohkan orang-orang beriman di dunia dengan membuatnya istiqomah menjalani ibadah, dengan membuatnya istiqomah untuk berbuat kebaikan. Adapun di akhirat ada yang menyebutkan Allah akan meneguhkan dirinya ketika malaikat mungkar nakir memberi pertanyaan kepadanya di alam kubur. Kemudian tips yang kedua adalah dengan membaca Al-Quran serta mentadaburinya. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan, unzila fihil Quran. Kita sama-sama mengetahui jamaah sekalian bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga sudah semestinya kita sebagai seorang muslim dan muslimah memperbanyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mentadaburi ayat demi ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah, telah turun Ruhul Qudus, malaikat Jibril yang diutus oleh Tuhanmu
dengan membawa kebenaran yaitu Al-Quran. Apa fungsinya? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan, untuk meneguhkan, untuk mengistiqomahkan orang-orang beriman, wahuda, dan menjadi petunjuk, wabushra lil muslimin, dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melewati hari-hari di bulan Ramadan dengan penuh ibadah, sehingga ketika bulan Ramadan berpisah dari kita, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat gelar al-muttaqin. Amin amin Allahumma amin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apabila ada salah, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada jamaah sekalian kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.